Apa yang disampaikan oleh saudara kita Pak Pendeta bahwasanya solusi dosa adalah percaya kepada Yesus. Namun belum diurai, mungkin karena masih pembuka. Percaya dalam aspek apa ini? Percaya Yesus itu manusia, percaya Yesus itu Tuhan, percaya Yesus untuk dunia atau gimana? Nanti diurai oleh Pak Pendeta. Kalau di Islam tidak ada kemudian yang bisa kami jadikan acuan di dalam Al-Quranul Karim mengatakan bahwa dosa yang kami lakukan itu harus ditanggung oleh orang lain. Kalau hubungannya dengan Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, terkait dengan dosa manusia, Allah bukan penebus, tetapi Allah adalah penghapus. Allah yang menghapuskan dosa, bukan menebuskan dosa. Karena yang menebus dosa itu, kalau dalam pandangan kami sebagai umat Islam, itu hewan. Semisal di dalam Al-Quranul Karim, berkurban. Jadi kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah ketika kemudian melakukan satu perbuatan yang zalim. Nah, korban ini itu selevel binatang kalau di Islam seperti domba, kambing, sapi, lembu. Bukan Tuhan yang menebus. Tuhan adalah menghapus. Manusia yang harus melakukan tindakan untuk supaya pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa mereka. Sesederhana itu. Jadi di Islam itu nggak ada kemudian orang lain yang harus korban mati, teraniaya, terzolimi untuk dosa kita. Di Islam itu diajarkan untuk bijak arif. Di Islam itu diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita yang melakukan, kita yang harus bertanggung jawab. Bukan orang lain yang harus menanggung. Sekali lagi, kaidah di dalam Islam ketika melakukan dosa, solusinya itu faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Siapa yang bertaubat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Artinya sesungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Sesederhana itu. Hanya dengan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku memohon ampun atas segala dosaku. Tulus, ikhlas, tanpa tendensi kemudian kepura-puraan atau ria ingin dibilang, maka orang ini dosanya dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi itu maha penghapus dosa. Tapi kalau di Kristen ini kita belum dengar dari Pak Pendeta penjabarannya percaya gimana maksudnya dan penebus gimana itu. Karena ada satu hal menarik nanti akan saya uraikan yang menjadi temuan saya beberapa tahun yang lalu terkait dosa di dalam kajian saya secara internal. Sedikit pun tak ada niatan untuk membengkokkan narasi yang ada di dalam catatan-catatan Bible itu sendiri. Nanti setelah ini akan saya ajukan data sebagai bahan olahan untuk kita jadikan sebagai materi edukasi pada malam hari ini. Silakan. Iya, jadi Bang, dalam kekristenan itu bahwa dosa waris itu tetap berlaku dalam kehidupan setiap manusia. Jadi manusia itu tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa sebenarnya. Karena dosa itu turun-temurun dan tak ada satupun yang dapat menyelamatkan dari dosa itu sendiri, sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Oleh karena itu, di dalam iman kekristenan bahwa dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi segala perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang mengakibatkan manusia serta isi dunia ikut tercemar. Jadi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuktikan bahwa ada hubungan terjalin kembali antara manusia dan isi semesta. Jadi itu yang dipercaya oleh orang Kristen bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang mampu memperdamaikan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus, tentunya dosa waris itu tidak berlaku lagi. Dan ketika kita berbuat dosa, kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus agar dosa kita diampuni seutuhnya. Jadi begitu. Jadi ketika dosa yang kita lakukan saat ini orang Kristen adalah dosa masing-masing saat ini. Tetapi kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah dosa untuk seluruh umat. Begitu, Bang. Baik, Pak Pendeta. Itu di Kristen ya. Beda lagi kayaknya kalau di Yahudi. Kalau di Yahudi itu
kita melihat di dalam data kitab mereka, contoh di dalam data yang biasa saya bawa, 2 Tawarik 7:14. Dan umatku, maksudnya Bani Israel, ini berbeda dengan Kristen. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi, kalau orang Yahudi itu berdasarkan kitab mereka cukup berdoa, kembali dari jalannya yang berdosa tadi, menuju kepada jalan Allah, mencari keridaan Allah. Allah yang maha mendengar itu mendengarkan dari langit, dan Allah yang mendengarkan dari langit ini mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, itu sama dalam kaidah Islam. Nah, kalau di Kristen ini, ya memang kayak gitu. Di Kristen harus menerima Yesus, percaya Yesus, Yesus menebus dosa. Namun nanti ada yang lucu tuh, ketika kemudian dikatakan orang hari ini, orang Kristen ketika berdosa, ternyata bertobat juga. Jadi, kembali kepada pola Islam. Nah, ada hal yang menarik yang saya katakan tadi akan saya urai. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di data Yeremia 31. Di situ dikatakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sini ada 2 kaum, Israel dan Yehuda. Lagi-lagi, mohon maaf, Kristen, Pak Pendeta nggak masuk dalam kelompok ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, nenek moyangnya Israel dan nenek moyangnya Yehuda. Mereka yang pada waktu itu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa perjanjianku? Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi ilah, sembahan, Elohim, Yahweh Adonai mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan apa akibatnya? Setelah Allah kemudian menaruh Taurat ke dalam batin setiap orang-orang Israel dan Yehuda, Tuhan menjelaskan dalam kitab ini, menurut kaidah Yahudi, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi orang-orang Yahudi, orang Israel, Yehuda dalam hal ini, jangan lagi saling mengajar kenallah Tuhan. Kenapa? Karena orang Yahudi memang sudah mengenal Tuhan. Tidak ada itu Tuhan lagi yang mereka tidak kenal. Tuhan harus datang jadi manusia, itu Tuhan baru, itu Tuhan yang tidak mereka kenal. Jadi orang Yahudi itu sudah mengenal Tuhannya. Baik orang kecil, anak-anak, orang dewasa, orang mereka sudah tahu. Sama seperti umat Islam, mereka sudah mengenal Tuhannya. Tak ada lagi kemudian mengajar, kenallah Tuhan. Tidak ada lagi, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi orang Yahudi dalam hal ini dan juga orang Israel, mohon maaf, tidak butuh Yesus, tidak butuh kematian Yesus di atas tiang salib, karena cukup dengan menjalankan hukum Taurat, di mana Tuhan telah menyimpan hukum Taurat itu di dalam batin mereka, menuliskan hukum Taurat itu dalam hati mereka, maka mereka telah mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, sama seperti umat Islam mengenal Tuhannya. Dan ini kalau dipercaya oleh Kristen juga sebagai firman Tuhan, harus diakui. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Artinya tak ada dosa lagi bagi Bani Israel yang menekankan kemudian hukum Taurat. Wajar saja kemudian Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain dan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka mereka akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Subhanallah. Ya, sayangnya kalau Kristen masih butuh seperti ajaran Dewa Molok. Alhamdulillah, kalau dalam agama Yahudi terkait dengan dosa solusinya sama seperti umat Islam, menjalankan hukum Tuhan, kemudian Tuhan tidak perlu lagi dicari mana Tuhan itu, karena kecil, besar, orang Islam dan juga orang Yudaism, ya Bani Israel atau Bani Yakub itu sudah mengenal Tuhannya. Jadi tidak perlu lagi umat Islam itu ditipu-tipu. Ini ada Tuhan kemudian manjat pohon, ada Tuhan kemudian berenang di sungai, ada Tuhan jalan di atas air, ada Tuhan naik kuda dan seterusnya. Itu umat Islam dan Yahudi menganggap itu lelucon yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kesimpulan saya, di Islam kami tidak mengenal seperti yang dipaparkan pendeta tadi,
Di Islam dan Yahudi solusinya dosa itu adalah bertaubat. Demikian sementara saya dengarkan, saya menyimak Pak Pendeta, silakan.